Mantap, ini baru top Marco top. Bojan Hodak sendiri keras Persija soal gaji lancar di Persib. PT LIB cabut akumulasi kartu kuning Klok dan Edo, DDS dan Kastanger pulih dari cedera dan semuanya tampil lawan Borneo, jadi harapanku usai pernyataan keras Bojan gini. Simak video sampai selesai. Yes, doa bobotoh terkabulkan. 5 pemain bintang ini dikabarkan segera gabung Persib untuk berlaga di level Asia. Wah, siapa saja mereka ya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Siap pesta gol di kandang Borneo? Kalau gini caranya, Rezaldi Hehanussa sudah sembuh dan siap bermain kembali kah? Temukan jawabannya di sini. Kejutan bahagia bomber Persib Bandung Dimas Drajat sembuh cedera dan siap comeback tanding lawan Borneo atau lawan Bali United kah? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Suar super keras, Zalnando sampai berani ungkap hal ini demi ciutkan nyali rival Persib menuju gelar juara. Wah, apa yang dia ucapkan ke publik? Simak detail lengkapnya berikut ini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Mantap, ini baru top Marco top. Bojan Hodak sendiri keras Persija soal gaji lancar di Persib. PT LIB cabut akumulasi kartu kuning Klok dan Edo, DDS dan Kastanger pulih dari cedera dan semuanya tampil lawan Borneo, jadi harapanku usai pernyataan keras Bojan gini. Simak video sampai selesai. Meski menghadapi situasi yang cukup sulit, pelatih Persib, Bojan Hodak, tetap optimis dan tidak terlalu khawatir. Pelatih asal Kroasia ini meyakini bahwa siapapun pemain yang diturunkan akan memberikan permainan terbaik untuk tim. Tidak ada yang bisa dilakukan, kami masih memiliki pemain lain. Semua mendapatkan gaji, tegas Hodak dengan penuh keyakinan. Hodak menambahkan Persib masih memiliki pemain-pemain seperti Ciro Alves dan Rian Kurnia yang bisa mengisi posisi yang ditinggalkan oleh David da Silva dan Castaner. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Dimas yang sudah kembali pulih dari cedera bisa saja diturunkan di laga berikutnya di Samarinda. Jadi masih banyak pemain lain yang bisa bermain di posisi itu. Mungkin akan ada perubahan dalam sistemnya, tetapi saya tidak cemas, ungkap Hodak. Di lini tengah, Hodak merasa cukup tenang karena Persib masih memiliki banyak pilihan pemain gelandang seperti Mateo Kocijan, Robi Darwis, Adam Ali Setiano, Tirone Del Pino, dan Muhammad Adzike Fadilah. Mereka siap mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mark Klok. Di bek kiri ada Zalnando. Dia bermain bagus melawan Arema dan di beberapa pertandingan ketika menggantikan Edo. Robi bisa bermain di bek kiri. Kakang Rudianto bisa bermain di bek kiri, dan bahkan Henen Herdiana juga jika dibutuhkan bisa bermain di bek kiri, ujar Hodak, menunjukkan kepercayaannya pada fleksibilitas para pemainnya. Dengan banyaknya opsi yang dimiliki, Hodak tetap percaya diri bahwa Persib dapat mengatasi tantangan ini dengan baik. Bagaimana menurut kalian, apakah Persib akan mampu tampil solid meski tanpa beberapa pemain andalannya? Komentar di bawah ya. Yes, doa bobotoh terkabulkan. 5 pemain bintang ini dikabarkan segera gabung Persib untuk berlaga di level Asia. Wah, siapa saja mereka ya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Meski Liga 1 2024 hingga 2025 masih menyisakan 7 pekan lagi, Persib Bandung sudah mulai dikaitkan dengan beberapa nama pemain yang diprediksi bakal memperkuat tim musim depan. Fokus utama Persib saat ini tentu saja perjuangan untuk meraih gelar juara back-to-back. Mengingat hingga pekan ke-27, Persib masih kokoh di puncak klasemen dengan 57 poin.
unggul 8 poin atas Dewa United yang berada di posisi kedua. Namun tak ada salahnya tim memikirkan masa depan meski kompetisi belum berakhir. Salah satu rumor yang cukup mencuri perhatian adalah kabar bahwa Persib Bandung tengah mengincar bek bintang timnas Indonesia, Jordi Amat. Persib dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Jordi Amat guna menggantikan dua bek senior mereka, Ahmad Jufrianto dan Victor Igbonevo. Kabar tersebut pertama kali diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia @transfernews_ft1 pada Sabtu dalam kurung 5 April 2025 yang menyebutkan bahwa Persib memiliki minat terhadap pemain tersebut. Selain Jordi Amat, nama gelandang serbabisa PSIS Semarang, Alfandra Dewangga, juga dikaitkan dengan Persib. Sebelumnya, para supporter PSIS Snacks Panzer Biru dikejutkan dengan rumor yang beredar di media sosial tentang kemungkinan kepergian Dewangga. Rumor tersebut semakin menguat ketika akun yang sama menyebutkan bahwa klub peminat Dewangga berasal dari papan atas Liga 1. Kabar lebih lanjut juga menyebutkan bahwa bek Persija Jakarta, Rizky Ridho, yang sedang dalam performa terbaiknya bersama timnas Indonesia turut menjadi incaran Persib Bandung. Performa gemilangnya bersama timnas Indonesia, terutama dalam laga kontra Bahrain, membuatnya menjadi opsi menarik bagi Persib. Meskipun Alfandra Dewangga memiliki minat dari klub papan atas, peluang Persib untuk mendatangkan Rizky Ridho dirasa lebih besar mengingat sejarah transfer antara Persib dan Persija yang belakangan ini cukup apik. Selain itu, ada juga potensi kedatangan Sadil Ramdhani, pemain yang kini membela Sabah FC di Liga Super Malaysia. Dengan kontrak Sadil yang akan berakhir pada 31 Mei 2025. Peluang Persib untuk mengamankan tanda tangan pemain ini juga terbuka lebar. Mengingat performa konsistennya di Sabah FC dengan 7 gol dan 3 assist dari 18 pertandingan. Tak hanya itu, kabar mengenai Ahmad Maulana Syarif juga semakin menguat. Pemain Arema FC yang juga merupakan putra asli Bandung ini disebut-sebut sebagai salah satu target lokal Persib untuk musim depan. Indikasi kuat datang dari komentar Ahmad Maulana mengenai keinginannya untuk bermain bagi tim tanah kelahirannya. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan yang pasti sebagai orang Bandung ya ialah dalam kurung ingin gabung Persib. Cuman biar waktu aja yang menjawab. Dengan berbagai rumor ini, Persib sepertinya akan melakukan manuver transfer yang menarik untuk memperkuat tim mereka musim depan. Apakah Anda setuju dengan target-target transfer Persib ini? Atau ada pemain lain yang Anda harapkan bisa bergabung dengan tim? Komentar di bawah ya! Siap pesta gol di kandang Borneo, kalau gini caranya, Rezaldi Hehanussa sudah sembuh dan siap bermain kembali kah? Temukan jawabannya di sini. Bek Persib Muhammad Rezaldi Hehanussa akhirnya kembali menjalani program pemulihan bersama tim di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Setelah menjalani operasi yang membuatnya absen cukup lama, Rezaldi memastikan kondisinya kini siap untuk kembali berlatih. Pemain asal Jakarta ini sudah absen sejak awal musim 2024/25. Rezaldi hanya tampil satu kali di pekan kedua Liga 1 2024/25 melawan Dewa United pada Agustus 2024 sebelum cedera lutut memaksanya untuk beristirahat panjang. Sekarang sudah oke. Sudah tes dan hasil MRI juga tulangnya bisa dibilang sudah tumbuh. Tinggal menunggu matangnya. Bisa dibilang nunggu kuatnya, ujar bule sapaan akrab Rezaldi Hehanussa. Kini Rezaldi sudah bisa melakukan jogging tanpa keluhan pada lututnya. Namun meskipun kondisinya semakin baik, bule memilih untuk bersabar dan melanjutkan program bersama tim fisioterapi Persib. Saya kerja keras supaya bisa kembali ke lapangan, membantu tim lagi, dan tampil baik lagi. Tapi saya tidak mau maksain juga dan kita lihat nanti tulangnya sematang apa. Kalau dari MRI kemarin si dokter juga bilang sudah bagus, tambah latihan saja, tambahnya.
Bagaimana menurut kamu dengan pemulihan Rezaldi yang berjalan lancar ini? Apakah kamu optimis dia bisa kembali tampil maksimal dan membantu Persib dalam pertandingan-pertandingan berikutnya? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kejutan bahagia bomber Persib Bandung Dimas Drajat sembuh cedera dan siap comeback tanding lawan Borneo atau lawan Bali United kah? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Dimas Drajat berharap bisa segera kembali bermain saat Persib Bandung menghadapi Bali United di pekan ke-29 Liga 1 musim 2024/2025. Pemain yang baru saja didatangkan dari Persikabo 1973 ini mengaku pesimis bisa tampil dalam laga terdekat melawan Borneo FC Samarinda yang akan digelar pada Jumat 11 April 2025. Dimas mengungkapkan bahwa ia masih merasakan masalah pada ankle-nya sehingga lebih memilih untuk menepi dan tidak memaksakan diri untuk bermain. Ya, saya harap setelah lawan Borneo, semoga saya bisa berlatih sudah jauh lebih enakan dan saya bisa bergabung di sisa laga. Dan pastinya saya ingin juara, ujar Dimas Drajat. Persib Bandung sendiri akan melawan Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan disiarkan langsung di Indosiar. Setelah itu Persib akan menjamu Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat 18 April 2025. Dengan 57 poin, Maung Bandung yang kini memimpin klasemen Liga 1 secara matematis membutuhkan minimal 14 poin lagi untuk mengunci gelar juara. Skenario lainnya, Persib bisa meraih gelar juara Liga 1 musim ini jika mampu memenangkan 5 pertandingan dari 7 laga sisa. Apa pendapatmu mengenai harapan Dimas untuk segera kembali bermain? Apakah Persib bisa mengunci gelar juara dengan sisa pertandingan yang ada? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Pesuar super keras Zalnando sampai berani ungkap hal ini demi ciutkan nyali rival Persib menuju gelar juara. Wah, apa yang dia ucapkan ke publik? Simak detail lengkapnya berikut ini. Persib Bandung kini berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara Liga 1 musim 2024/2025 dengan target minimal 14 poin atau 5 kemenangan dari 7 pertandingan sisa. Meskipun unggul 8 poin atas Dewa United, Zalnando, pemain Persib, menegaskan bahwa situasi saat ini belum aman. Fokus dan konsentrasi penuh sangat dibutuhkan agar peluang juara yang sudah di depan mata tidak hilang begitu saja. Yang penting sih fokus ke tiap pertandingan aja. Kalau bisa menangin setiap laga yang bisa dibilang juara, yang penting satu pertandingan ke satu pertandingan aja sih, ungkap Zalnando. Ia menambahkan bahwa tidak hanya 5 pertandingan yang harus dimenangkan, tetapi seluruh 7 laga sisa menjadi sangat penting untuk meraih hasil terbaik. Sangat penting ya menentukan kita kalau bisa melewati 5 laga, kan sisa 7 laga, jadi kalau kita kumpulin 5 kemenangan lagi minimal, kata Zalnando. Pertandingan berikutnya, Persib akan menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Samarinda pada Jumat 11 April 2025. Zalnando menekankan pentingnya fokus penuh di laga tersebut, terlebih karena Persib akan bertanding sebagai tim tamu. Ya kita mah fokus Borneo aja dulu, soalnya kan kita away lawan Borneo, kita harus full fokus karena kemenangan nanti kalau kita bisa menang, jelasnya. Zalnando berharap kemenangan atas Borneo FC akan memberikan kepercayaan diri lebih tinggi bagi tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya juga lebih punya percaya diri lebih tinggi lagi, tegasnya. Apa pendapatmu tentang mentalitas dan fokus Persib dalam menghadapi laga-laga penting ini? Bisakah mereka meraih juara Liga 1 musim ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar.
Ajax Amsterdam punya stok grade A untuk timnas Indonesia keturunan Sulawesi, tapi ada catatan khusus. Klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam, memiliki satu stok nama pemain keturunan Indonesia yang bisa dijadikan target panjang timnas Indonesia. Ya, sosok pemain tersebut tak lain adalah gelandang tengah kelahiran Alkmaar, Kenneth Taylor. Darah Indonesia Kenneth Taylor berasal dari sang ibu yang merupakan WNI asal Manado, Sulawesi Utara. Kenneth Taylor bakal jadi partner mematikan jika diduetkan dengan gelandang timnas Indonesia saat ini, Tom Hay. Presiden FIFA, timnas Indonesia berada di arah yang benar. Pesan saya kepada semua orang di negara pecinta sepak bola Indonesia adalah bangga dengan tim Anda dan teruslah mendukung mereka dengan semangat yang sama karena mereka bergerak ke arah yang benar, ujar Gianni melalui akun Instagram pribadinya. Gianni juga menyampaikan terima kasih kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang dipimpin Erick Thohir atas pencapaian yang diraih dalam membangun sepak bola Indonesia. Pekerjaan fantastis yang dilakukan sejauh ini dan FIFA akan terus mendukung Anda di jalur ini, katanya. Rumor transfer. Egy Maulana Fikri diminati klub Iran. Pemain Dewa United Egy Maulana Fikri dirumorkan diminati klub raksasa Iran Esteghlal. Bakat dan pengalamannya bermain di luar negeri menjadi nilai plus. Maulana Fikri, pemain sayap timnas Indonesia dan Dewa United, dikaitkan dengan Esteghlal Tehran. Dia pernah bermain di Liga Utama Polandia dan Slovakia dan terkenal dengan sebutan Messi Indonesia, tulis media Iran Tarafdari. Tarafdari menyoroti kariernya yang berpengalaman di luar negeri. Tidak lupa ditampilkan juga aksi-aksi pemain yang dijuluki Messi Indonesia itu. Musim ini Egy menemukan performa terbaiknya dan menyumbang 9 gol buat Dewa United. Torehannya itu sempat membuat Egy bercokol di daftar pencetak gol terbanyak. Louis van Gaal tolak PSSI demi latih timnas Belgia. Kabar itu muncul di tengah harapan penggemar sepak bola Indonesia kedatangan sosok sepertinya. Van Gaal sebelumnya santer diberitakan akan mengisi posisi Direktur Teknik PSSI. Ia akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert yang ditunjuk menangani timnas Indonesia. Namun, Van Gaal disebut menolak tawaran tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, Voetbal Premier mengklaim sosoknya cocok untuk menangani timnas Belgia. Voetbal Premier menilai Van Gaal cocok untuk menangani timnas Belgia. Sebab, saat ini tidak banyak pelatih bagus dengan pengalaman menangani tim nasional yang sedang menganggur. Shin Tae-yong sudah kosongkan tempat tinggalnya di Jakarta, pulang ke Korea Selatan hari ini. Kabar di atas disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Shin Tae-yong dikabarkan sudah mengosongkan tempat tinggalnya di sebuah residence di kawasan SCBD, kata Haris Pardede. Dapat pujian ex-pelatih Man United, tim Gaypens sudah tak sabar ingin bermain untuk timnas U20 Indonesia. Pemain FC Emmen, tim Gaypens angkat bicara usai mendapatkan penghargaan atlet terbaik dari kota Oldenzaal tahun ini. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh ex-pelatih Manchester United dan Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Saya mendengar fans di sana sangat gila, ujar tim Gaypens dikutip dari 120. Saya sedang dalam proses mendapatkan paspor kedua, kata Gaypens. Banyak warga Belanda yang saat ini sedang membuat pilihan ini. Bulan depan kami akan ke Cina. Mereka adalah negara-negara yang biasanya tidak pernah Anda lawan, itu membuatnya menyenangkan, ujar tim Gaypens. Di tangan Patrick Kluivert, Mark Klok percaya diri bicara kualitas timnas Indonesia hingga dibandingkan dengan Australia. Ada peluang yang nyata. Saya pikir kami tidak lebih buruk ketimbang Australia, kata Klok. Dikutip dari media Belanda, NOS. Tim telah menjadi tidak berpengalaman selama beberapa tahun terakhir, namun level grup ini sangatlah tinggi dalam konteks Asia,
sambungnya. Pemain spesial, kontrak panjang Pratama Arhan di Bangkok United. Pratama Arhan dipastikan berkarier lama di Liga Thailand usai kontraknya dengan Bangkok United terungkap, spesialnya bek kiri Timnas Indonesia. Bek kiri Timnas Indonesia itu diberi kontrak spesial oleh Bangkok United. Tak hanya setahun 2 tahun, ia akan mengabdi. Mantan pemain PSIS Semarang itu akan bermain untuk klub berjuluk Bangkok Angels hingga 2028.